Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar lagi. Pada hari ini kita akan membahas tentang sunnah rawatib lanjutan yang kemarin ya. Semuanya sudah berdoa terlebih dahulu dan membaca Asmaul Husna. Ya, kita akan mulai pembelajaran hari ini, yaitu bilangan rakaat sholat sunnah rawatib. Jadi dalam sholat sunnah rawatib itu ada dua, ada sunnah rawatib muakkad dan goiru muakkad ya. Sebelumnya sudah dibahas. Yang muakkad itu kebiasaan sehari-hari beliau pada saat beliau masih hidup. Sedangkan yang goiru muakkad itu dikerjakannya kadang-kadang. Jadi kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak. Nah, untuk sunnah rawatib muakkad itu ada 5. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Jadi ya, sholat zuhur itu berarti ada 2 ya, sebelum dan sesudah. Nah, kemudian sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi di sini yang sebelum ada 2 ya, zuhur dan subuh. Nah, untuk zuhur, maghrib, dan isya itu sesudah. Nah, bilangan rakaat sholat sunnah rawatib goiru muakkad. Yang pertama itu 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur yang dikerjakan setelah 2 rakaat sholat sunnah rawatib muakkad. Nah, di sini maksudnya yang sebelumnya kan sholat sunnah muakkad itu, yang rawatib muakkad itu kan ada 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur. Nah, yang maksud goiru muakkad di sini itu setelah mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah qobliyah itu mengerjakan 2 rakaat lagi. Jadi mengerjakannya 4 rakaat. Jadi untuk sholat sunnah rawatib muakkad itu 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur. Sedangkan untuk goiru muakkadnya itu 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur. Nah, kemudian yang kedua yaitu 4 rakaat sebelum sholat asyar ya. Ketiga 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Yang keempat 2 rakaat sebelum sholat isya. Jadi tidak ada yang namanya sholat sunnah ba'diyah subuh dan asar, itu tidak ada. Ingat-ingat. Jadi kalau mau sholat subuh tuh tidak ada sholat sunnah ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Adanya sebelum subuh dan sebelum asar. Keutamaan sholat sunnah rawatib. Yang pertama yaitu penyempurna sholat fardu yang kita lakukan. Yang kedua, kita mendapatkan banyak kebaikan. Yang ketiga, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud penyempurna itu apa? Penyempurna sholat fardu. Karena dalam setiap sholat itu ketika ada kekurangan itu akan ditambahkan oleh sholat-sholat sunnah yang sudah kita lakukan. Begitu ya. Jadi sebagai penyempurna sholat fardu yang telah kita lakukan. Nah, kita akan mendapatkan banyak kebaikan dan doa akan dikabulkan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, yaitu rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, salat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah 1193. Di sini 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu berarti qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Masya Allah banget kan. Jadi sebisa mungkin diusahakan
Sebelum sholat subuh itu sholat qobliyah subuh dulu, cukup 2 rakaat. Jadi sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, terus sholat subuhnya 2 rakaat. Rasulullah bersabda, barang siapa berwudu dan menyempurnakannya, kemudian dia sholat dengan sempurna, maka ia diberi Allah apa saja yang diminta, baik cepat maupun lambat. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Darda 26225. Nah, jadi Allah akan mengabulkan apa saja yang kita minta, baik cepat maupun lambat. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Tuh, orang yang berwudu, wudunya sempurna, kemudian sholatnya juga sempurna. Maksudnya sempurna itu apa? Jadi wudunya tidak buru-buru, semua anggota wudunya itu terbasuh oleh air, tidak ada yang terlewatkan. Kemudian sholatnya sempurna itu apa? Sholatnya juga tidak buru-buru, sholatnya tenang, khusyuk, ya. Terus melaksanakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah juga. Setelah sholat apa? Berzikir, terus berdoa. Jadi tidak langsung meninggalkan tempat sholat, tapi berzikir dan berdoa terlebih dahulu. Maka akan Allah beri apa saja yang diminta, baik cepat maupun lambat, ya. Tugasnya di sini kalian praktik di rumah ya, melaksanakan sholat sunnah rawatib. Ini ada 5, ingat, 2 rakaat qobliyah dan ba'diyah zuhur ya, sebelum dan sesudah sholat zuhur 2 rakaat nih. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, dilaksanakan, dipraktekkan di rumah. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, menerima ibadah kita ya, dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pembelajaran fikih hari ini. Untuk tugas hafalan niat dikumpulkan melalui rekaman video ya, melalui rekaman suara aja, rekaman suara. Oke, suaranya direkam. Cukup sekian dan terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.